Konglo Play ini masih possible sebelum mereka make the bet lagi. Apa yang dibicarain? Pasti wait and see. Wait and see. Pasti. Nah, kemudian masuk ke semua orang bertanya nih bro, ini MSCI ini mintanya apa sih? Investability, bisa masuk keluar mudah, free floatnya yang tertulis bener, ya. Dia kan menghitung, makanya MSCI itu kan selalu minta 3, market cap 4,1 billion US dollar, free float market cap setengahnya 2 billion, sama ATVR, annualized traded value ratio, yaitu basically your liquidity. Ya, kalau tiga-tiganya bener, nggak orchestrated trading, ya, mestinya no problem. Nah, makanya sekarang wait and see, kemudian makanya, nah, beberapa kan ngomong nih, regulator bilang mau buka ultimate, ya, kalau ultimate artinya sampai whatever, mau berapa layer terserah, ultimate mesti dibuka. Nah, kita juga udah bikin kajian. Ternyata kalau yang the best practice Nordic countries, semua yang di atas 1% ultimate beneficial owner, terbuka semua. India tidak ultimate beneficial owner, hanya BO, beneficial owner. Unless, kecuali lu pegang substantial amount of shares, mesti ultimate. Ya, jadi yang sudah disodorkan oleh regulator, kalau dia benar mau buka di atas 1%, ultimate, wow, it's very good. It's very good. Semestinya itu sesuatu yang MSCI mau gitu, Betul, maksudnya kan? Betul. MSCI juga nggak clear ya ngomongnya tuh apa, tapi it's basically investability. Klien-klien yang pakai, dia kan mesti jaga kliennya, ya kan? Pak Bro Sanders mesti make sure he is a curated upper. Reksadana-reksadana yang dijual di Makmur pasti udah curated, udah diseleksi dengan baik. Ya. It's all about client. MSCI juga begitu. Setelah kita ngeluarin MSCI Indonesia, sahamnya ABC, saya bisa masuk, keluar enak. Karena passive money ini kan, mereka nggak peduli dengan valuation, bro. Seperti ini, jiplak, ETF. Makanya sekarang the rise of ETF and passive fund, ya bro ya. Berarti kalau misalnya kita ngomongin probabilitas turun ke frontier, probabilitas turun ke frontier. Saya nggak berani bilang what is the probability, ya. Ini sebelah gue nih orang Kuan nih. Kalau ngomong 10%, oke. Why 10%? Rumusnya mana lu 10%? Kenapa bukan 10,72%? Correct. Iya kan? Kenapa bisa 10? Kenapa lu bisa datang ke 10, 20, 30? Why? Based on history, ada loh yang turun ke frontier, frontier naik IM, IM naik DM, DM turun, ada semua. Dan setelah kita cek semua masing-masing kasus-kasusnya, semua investability dan transparansi. It's not about market cap. Vietnam di frontier market capnya setengahnya Indonesia, the biggest in frontier. Jadi nggak balance yang market weight yang di frontier. Tapi dia nggak naik-naik tuh ke IM. Karena dulu Vietnam itu kalau mau invest di Vietnam itu ternyata nggak gampang. Ya, SID-nya tuh nggak gampang. Akhirnya kita nebeng di SID Sekuritas. Nggak clear kan bro? Mesti kan punya lu sendiri dong, kenapa lu mesti nebeng? Dia transparency and investability. Kalau dua ini diberesin dan saya yakin government mau beresin, nggak perlu 1% UBO bro. Ya, clear aja. Free floatnya bener kan mau di-expand kan kategori free floatnya dari 9 ke 27. It's good, di breakdown lebih bagus. Sehingga free floatnya yang tercantum, free float ATVR yang tercantum, real. Ya. Imagine yourself punya uang gede bro di US, you managing super big fund. Tulisannya free floatnya 600 juta dolar tiap hari. Pas gue beli 100 kagak dapat barang. Lu gue mesti naik ke atas. What you do first? Complain to MSCI. Kok yang lu tulis kok nggak real? They have to protect the client. Hence, pertanyaan 1 juta umat adalah, apakah the MSCI Play masih bisa lanjut?
apakah ada probabilitas itu masih bisa lanjut? Yes. Karena it's a market, bro ya. Market setelah ini clear, Frontier, EM, DM. Kalau saya bilang, the end game is not MSCI. They go to MSCI, mereka mau ninggalin legacy, ya, ke anak cucunya. Ini gue yang bangun company ini, dimiliki oleh asing loh. Oh, ini berdasarkan pembicaraan dengan beberapa emiten-emiten. Yes. Mereka tujuan mereka MSCI itu adalah maksudnya bukan untuk MSCI-nya gitu maksudnya, tapi untuk legacy. Legacy, one of them. Bukan masalah duit ya, kan mereka bakal dapetin fund flow, dapat duit, dapat berapa T gitu-gitu. Gue yakin itu, very very sure. Kenapa? Apa legacy yang didapatkan kalau misal berhasil masuk MSCI? Gengsinya beda gitu. Jelas, of course. You can do leverage easier. Lu bisa jaminin saham lu untuk your leverage. Different. Satu, assume stock A, very big market cap, tapi nggak ada foreign yang punya. Sama medium small cap, satu dunia punya. Diakui dunia, sama tidak. Different. Gue sih cukup yakin, look at saham PP 2025, nggak ada yang tank. Nggak naik tahun 2025, nggak naik. Basically banyak yang flat. Tapi nggak tank. So, gue nggak bilang juga Pak PP pasti yang mencampurin. No, I don't say that. Market will do it. Market will see which one is mana yang menarik, mana yang enggak. Iya, benar. Dan sekarang saham Pak PP juga salah satu yang paling resilient. Iya. See? Makanya. Padahal kan maksudnya lu lagi under fire banget, bro. Iya. Bener. Gue sih very sure. The end game is not MSCI. No. Iya. Nah, ada orang yang nanya nih, apa aset management rebalance reksadana saham setelah kejutan MSCI or wait and see? Berarti tadi jawabannya adalah mereka rebalance ke yang secara valuasi Ya, itu. lebih baik, betul. Tapi kan tadi